Beberapa minggu kemudian, sekitar 3 minggu kemudian, Nikita ini dilaporkan dugaan pemerasan ya oleh Dr. Reza gitu. Sementara pada saat dihadirkan di fakta persidangan, ketika Dr. Reza dihadirkan, ditanya oleh dari pihak PH ya kan, waktu itu ditanya kenapa waktu itu melaporkan Nikita Mirzani padahal sudah ada kesepakatan. Nah, keterangan dari Dr. Reza waktu itu kan di persidangan menyampaikan bahwa karena Doktif sempat minta uang lagi ke Dr. Mufid gitu kan. Nah, ditanya lagi oleh PH, kenapa? Terus apa hubungannya dengan Niki gitu kan? Sebenarnya kan memang tidak ada hubungannya karena itu subjek yang berbeda gitu loh. Nah, inilah yang sampai jadinya Nikita Mirzani menjadi terdakwa saat ini di dalam proses persidangan pidana. Berarti di sini Ibu menegaskan bahwa tidak ada unsur pemerasan dan tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh Nikita Mirzani atau seperti apa sih mungkin Bu Sindu? Iya, jadi sebenarnya tidak ada tindak pidana yang untuk mencemarkan nama baik yang mereview produk jelek-jelek, kemudian ancaman juga tidak ada karena memang inisiatif untuk bernegosiasi pun itu muncul dari pihak Dr. Reza sendiri gitu. Bahkan Dr. Reza juga yang awal ya Bu yang menghubungi Mail ya? Betul, Dr. Reza sendiri yang menghubungi Mail itu untuk hal yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk upaya pembebasan dari Nikita sendiri gimana, kan tadi dari kuasa hukum juga sangat yakin bahwa Nikita bebas bulan Desember ya, itu dengan upayanya seperti apa sih kalau boleh tahu mungkin? Ya, tentu saja kami yakin klien kami ini akan bebas ya, klien kami akan bebas dengan saksi fakta yang dihadirkan, kemudian ahli-ahli yang kita hadirkan ya, memang kita optimis bahwa memang Nikita Mirzani tidak terbukti salah di situ ya, sesuai yang didalilkan oleh jaksa penuntut umum gitu. Ini kan untuk memutuskan itu semua kan nanti tergantung kepada hak prerogatif hakim ya. Nah, kalau dari hakim sendiri tidak memutuskan bahwa Nikita Mirzani masih tetap bersalah, gitu gimana mungkin pembelaan dari pengacara Ibu? Iya, memang kewenangan untuk memutuskan ini kan ada pada majelis hakim ya. Nah, untuk putusannya nanti seperti apa, ya kita lihat aja nanti upaya hukum apa yang akan dilakukan. Oke, terima kasih Bu. Terus masih ada kelanjutannya? Oke, Ro ya. Kemudian untuk produknya ini sendiri ya, produk yang dimaksud itu adalah produk skincare ini kan ada atas nama perusahaan gitu ya, yang menjadi objek yang merasa dirugikan itu gitu. Nah, seharusnya ketika ketika merasa dirugikan, yang melaporkan itu adalah dari direksi dari perusahaan pemilik skincare itu gitu loh. Jadi bukan perorangan gitu. Jadi dari sisi legal standingnya pun menurut kami itu sudah keliru gitu. Nah, itu kan produk dari Reza Gladys kan udah diklaim sama Niki di persidangan bahwa tidak resmi ya, dan BPOM-nya juga stiker ya, artinya itu kan tindak pidana ilegal. Nah, itu sendiri gimana? Upaya hukumnya bakal dilaporin atau gimana sih mungkin? Kalau untuk itu saya nggak bisa menjawab ya untuk itu karena memang dirugikan membeli produk yang memang tidak ada BPOM-nya atau tidak ada kemungkinan ada kandungan zat berbahayanya, ya silakan dapat mengajukan upaya hukum ke perlindungan konsumen seperti itu. Bu, saksi korban yang dihadirkan 2 minggu lalu sama Niki juga kan itu kalau nggak salah itu dia melaporkan ya di Polda ya terkait. Oh iya. Nah, itu gimana update-nya sampai sekarang? Apakah udah ada Kalau itu perkembangannya? saya nggak bisa menginfokan ya karena memang